tentang materi kita yang minggu lalu? Silakan Nina. Materi kita minggu lalu itu struktur atom. Apa itu struktur atom? Silakan Grace. Jadi struktur atom adalah penjelasan mengenai susunan bagian-bagian dasar sebagai penyusun atom yang terdiri dari inti atom dan elektron. Iya, baik, terima kasih Pak Grace. Struktur atom adalah susunan bagian dasar yang tersusun dari inti atom, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tanpa muatan. Sedangkan elektron yang bermuatan negatif mengelilingi inti dalam orbit tertentu. Paham ya Nada? Apa itu ikatan? Bila dari kehidupan sehari-hari, ikatan itu sama seperti kita makhluk sosial, dan di mana kita sebagai makhluk sosial pasti saling tolong-menolong dan saling membutuhkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran, Anda diharapkan mampu untuk mengetahui perbedaan antara ikatan ion dengan ikatan kovalen. Dan yang kedua, Anda sekalian dapat mengetahui proses pembentukan senyawa ionik. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini yaitu nanti Ibu akan membagikan Anda sekalian menjadi dua kelompok. Kemudian nanti Ibu akan menayangkan video yang dimana setelah video selesai ditayangkan, nanti Anda sekalian akan diminta untuk mengemukakan pendapat atau pertanyaan berdasarkan video yang telah ditampilkan. Dan juga harus ada hipotesis atau jawaban sementaranya. Nah, kemudian nanti Ibu akan membagikan PKBD. Pertanyaan dan hipotesis yang Anda miliki nanti akan dituliskan di dalam PKBD tersebut. Dan juga ada beberapa soal di dalam PKBD juga akan dikerjakan secara berkelompok melalui diskusi. Setelah itu, Anda akan dipresentasikan di kelas dan akan kita simpulkan bersama-sama. Oke, sekarang kita akan bagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu Yedita dan Juliana yang diketuai oleh Yedita. Lalu kelompok kedua ada Grace dan Nina yang diketuai oleh Grace. Silakan dibentuk kelompoknya. Ya Bu. Oke, silakan semuanya perhatikan video berikut. Nah, dari video yang telah ditayangkan, apa pertanyaan yang timbul di benak Anda sekalian? Silakan Yedita. Kenapa klorin berusaha menerima elektron dari natrium? Terima kasih kepada Yedita. Bagaimana dengan kelompok kedua? Apa pertanyaan yang timbul setelah menonton video? Silakan, Nina. Bagaimana natrium dapat mencapai konsentrasi stabil setelah pengulangan elektron? Ya. Dari pertanyaan Anda sekalian, apa hipotesis atau jawaban sementara yang dapat Anda berikan dari pertanyaan tersebut? Berikut hipotesis yang dapat saya simpulkan dari gambaran yang ada itu, kenapa klorin itu berusaha untuk menerima elektron dari natrium itu karena dengan diterimanya elektron dari natrium maka klorin itu akan menjadi ion negatif, lalu nanti akan mencapai suatu kestabilan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana dengan hipotesis dari kelompok 2? Dengan kelompok dua itu setelah menonton video yang tadi, sudah memberikan tadi kan kepadanya bagaimana natrium dapat mencapai konfigurasi stabil setelah kehilangan elektron. Hipotesis yang mengatakan dengan kehilangan elektron dapat menghilangkan ketidakstabilan yang terikat dengan memiliki satu elektron yang tersisa di lapisan keduanya. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan pertanyaan yang timbul dan hipotesis sementaranya dituangkan dan dituliskan ulang ke dalam LKPI. Lalu di sini ada juga beberapa soal, silakan dijawab. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Ya Bu.
dan klorin setelah mereka berinteraksi, di mana setelah natrium kehilangan satu elektron, ia dijadikan positif atau yang aktif dengan muatan satu plus, dan setelah klorin menerima satu elektron natrium, menjadinya negatif atau CO dengan muatan satu. Jadi gini ya, Anda. Jika natrium melepaskan elektron, maka itu akan menyebabkan kelebihan muatan positif karena jumlah proton dimiliki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah elektron. Lalu pada klorin, penambahan elektron pada klorin membuat klorin lebih memiliki banyak elektron dibandingkan dengan proton. Ini menghasilkan muatan negatif. Paham ya, anak-anak? Paham. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya, persilakan kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan atau diskusinya. Baik, Bu. Baik, kami dari kelompok 2 akan presentasikan hasil diskusi kami, yaitu pertanyaannya, apa yang terjadi pada energi kinetika natrium kehilangan elektron dan energi kinetika pada natrium kehilangan elektron untuk membentuk ion Na+1 terjadinya perubahan energi. Nomor 4. Apa yang terjadi pada energi selama reaksi antara natrium dan klorin? Jawabannya itu perubahan energi selama reaksi antara natrium dan klorin itu terjadi pada perubahan energi yang signifikan. Bagaimana? Pada kelompok 1 apakah ada pertanyaan untuk kelompok 2? Silakan Kevin. Jadi di sini kami dari kelompok 1 mau bertanya, kenapa natrium dan klorin itu lebih cenderung membentuk senyawa ionik dibandingkan senyawa yang lain? Silakan dijawab oleh kelompok 2. Baik, jawabannya yaitu natrium dan klorin ini cenderung membentuk senyawa ionik daripada kovalen dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama itu perbedaan elektron negativitas, yang kedua itu pembentukan ion, yang ketiga stabilitas energi, yang keempat kondisi fisik. Kemudian di mana karena faktor-faktor inilah natrium dan klorin lebih cenderung membentuk senyawa ionik daripada senyawa kovalen. Iya, benar sekali ya. Faktor-faktor utamanya itu adalah perbedaan elektronegatifan, yang dimana natrium memiliki elektronegatifan yang lebih rendah dibandingkan dengan klorin. Lalu yang kedua ada pembentukan ion, yang ketiga ada stabilitas energi, dan yang keempat ada kondisi fisik. Paham ya, Anda? Oke, silakan beri aplaus untuk kelompok 2. Ini Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai ikatan kimia. Ikatan kimia merupakan daya tarik menarik yang kuat antara atom-atom, ion-ion, dan molekul-molekul yang menyebabkan mereka bergabung membentuk senyawa yang lebih stabil. Dalam ikatan kimia ada yang disebut dengan aturan duplet dan aturan oktet. Aturan oktet adalah aturan yang menyatakan bahwa atom-atom paling stabil ketika kulit terluarnya atau kulit valensinya memiliki 8 elektron. Nah, berikut ini merupakan contoh dari gas mulia. Gas mulia dikatakan salah satu senyawa yang mencapai kestabilan elektron. Paham ya, Nada? Paham. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ikatan ion